Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat, taat dipelihara Tuhan, semua beristirahat dengan baik. Pagi ini siapkan hati kita untuk bersama-sama kita memandungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapak di dalam surga, penyertaan luar biasa Tuhan. Pagi ini kami dengan tubuh yang sehat, atas perlindungan Tuhan Yesus, bentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, ungkapi firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu memimpin hati kami, memimpin hidup kami pada hari ini Tuhan, biar kami tidak kesasar, kami tidak berkanan ke kiri, tapi menurut kehendak Tuhan, menurut firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, ungkapi kami semua menerima firman-Mu. Dan Tuhan Yesus doa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya sesuatu, Bapak Ibu sekalian ya, kita punya macam-macam barang-barang, ada yang indah, ada yang biasa, ada yang cuma satu biji, ada yang mahal, ada yang mahal. Kita akan menyimpannya kepunyaan kita, Bapak Ibu ya. Bagaimana yang disimpan? Barang-barang yang kita anggap penting, yang kita eman-eman, yang kita pelihara, disimpan rapi-rapi ya. Biasanya perhiasan yang disebut moga-moga mulia, disimpan hati-hati. Sudah ya, itulah manusia menyimpan barangnya dengan baik dan hati-hati. Tapi saudara-saudara, banyak orang lupa menyimpan apa? Menjaga hatinya, memelihara hatinya, sehingga hatinya tidak dijaga, tidak dipelihara hati-hati dengan baik-baik, saudara. Padahal yang penting itu hati kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan mengatakan, jaga hatimu, karena dari itu akan keluar segala kehidupan. Kita baca di dalam Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata bagaimana? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan, saudara. Terpancar kehidupan dari hati kita, saudara. Maka itu hati itu harus dijaga dengan waspada, bukan dibiarkan kena pengaruh dunia yang tidak karu-karuan, tapi harus menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan waspada, saudara sekalian, ya, supaya tidak dikotori dengan segala duniawi yang mengganggu kehidupan kita. Karena dari hati itu terpancar segala kehidupan, saudara ya. Ya, terpancar segala kehidupan dari hati itu. Kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian, kita semua dari kata-kata kita. Wah, kata-kata itu dari hati. Hati yang jernih, kata-katanya jernih. Hati yang kotor, kata-katanya kotor, saudara. Nah, penting bagaimana kita melihara hati kita ya, saudara, menjaga hati, tidak boleh sembrono ya, supaya kita tidak kesandung ya. Kata-kata kita akan jadi berkat ya, saudara ya. Tindakan kita ya jadi baik ya. Tapi kalau hati kita jengkel, hati kita sumpek, saudara, maka akan timbul hal yang negatif. Gampang marah, emosi, tindakan keliru, ambil keputusan keliru, karena hati kita tidak baik, tidak terpelihara ya, saudara. Bagaimana kita harus menjaga hati kita yang baik-baik? Yaitu dijaga terus, karena apa, saudara? Ingat, iblis selalu berkeinginan untuk mengganggu anak-anak Tuhan. Kita dibaca di dalam Perjanjian Baru 1 Petrus 5 ayat ke-8. Dikatakan firman Tuhan bagaimana? 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang di tengahnya. Iblis berjalan berkeliling, sudah mencari mangsa, yaitu hati manusia, hati saudara dan saya. Kalau kita harus waspada, sadar dan berjaga-jaga. Dengan apa? Dengan doa dan firman Tuhan, saudara. Kita hidup kita doa dan firman Tuhan bisa menjaga hati kita, saudara sekalian. Karena iblis itu berkeliling-keliling mencari hati yang terbuka, yang tidak dijaga, yang tidak sadar, saudara, yang sembrono, memasukkan pikiran-pikiran marah,
hati, dendam, benci, emosi, semua itu iblis mengganggu hati manusia. Doa penting, ini ya dikatakan oleh Tuhan Yesus, sudah ya, waktu dia mungkin di Getsemani, Tuhan berdoa, tapi muridnya tidur, tapi Tuhan bicara kepada salah satu muridnya. Matius 4:26-41 dikatakan bagaimana? Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Allah memang penuh tapi daging itu lemah. Muridnya ditinggal Tuhan berdoa sendiri, ketiduran saudara. Tuhan bilang, jangan tidur, berjaga-jaga dan berdoa ya, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, ini nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu di Taman Getsemani. Saudara dan saya harus berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, saudara. Jadi kalau kita coba itu karena apa? Karena kita tidak menjaga hati, tidak berdoa, semua jangan menutupinya sendiri, saudara. Akhirnya kesasar dan tergelincir jatuh dalam dosa. Kedua, firman. Karena firman itu merupakan apa? Pelita bagi kita, suruh pada jalan kita. Mazmur 119 dikatakan bagaimana firman Tuhan? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu sudah jadi pelita bagi hidup kita. Dalam dunia yang gelap ini sudah kita pegangan firman Tuhan, memimpin hidup kita langkah demi langkah hanya oleh firman Tuhan, saudara. Bukan yang lain-lain, bukan dengan hikmat-hikmat dunia, dengan falsafah dunia, nasihat dunia, bukan, saudara. Hanya firman itu yang menerangi hidup kita. Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudara. Kalau kita berjalan tidak ada firman, tidak ada terang, maka kesasar, bisa kejegong, bisa kesandung, saudara. Ya, sudah. Jadi kita harus baca, menyimpan hati kita, menjaga hati kita. Ingat saudara sekalian, waktu Hawa dia berjalan-jalan di Taman Eden sendirian, tidak menjaga hati. Hawa upah tidak berdoa atau gimana, dia ditegur sama setan yang seperti berupa ular, diberikan putar baik. Akhirnya Hawa bagaimana? Jatuh dalam dosa. Dia menginginkan keinginan mulutnya, nafsu, makanya enak buah itu, dipandang pada manis, tapi Hawa lupa akan perintah Tuhan. Nah, saudara, tidak menjaga hati, lupa firman Tuhan, lupa perintah Tuhan, akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Dia makan buah itu dan jatuh dalam dosa. Sudah menjaga hati, ya. Kain dan Habel, kakaknya, Matius 4 dikatakan, Kain marah-marah, persembahannya tidak terima, saudara. Tapi Tuhan menasihati Kain, saudara. Kain dinasihati, tapi Kain tidak dengar dengan firman Tuhan, dan dia akhirnya jatuh dalam dosa sampai membunuh adiknya, saudara. Kita baca dalam Kejadian, peristiwa Kain dan Habel, saudara, ya. Ayat 6, Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukanya muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah mengingatkan Kain, mengapa mukamu muram, hatimu panas? Kain tidak menjaga hatinya. Tapi dikatakan gimana? Bahwa iblis sudah mengintip di depan pintu, sudah. Iblis mengintip di depan pintu hati kita. Bagaimana kita membuka celah menuruti apa kata iblis? Seperti Kain ini membuka celah dan tidak dengan firman Tuhan, sudah. Dia terus emosi marahnya sampai jadi dosa, membunuh adiknya, saudara. Jadi, saudara, Tuhan mengasihi kita. Kalau kita satu keinginan yang tidak benar, tanya Tuhan, doa pada Tuhan, saudara. Ingat firman Tuhan, cocok enggak? Cocok enggak pertindakan saya ini dengan firman Tuhan? Kalau enggak cocok, saudara, kalau enggak sesuai dengan doa, jangan dilakukan, saudara. Jangan dilakukan. Kita harus sesuaikan hidup kita dengan doa dan firman Tuhan. Itu adalah dua hal yang menjaga hati kita, saudara.
Hati kita dikuduskan, disucikan, saudara. Hanya oleh firman Tuhan dan oleh doa kita kepada Tuhan, saudara. Biar kita tiap hari, jangan kita lepas hidup kita dengan doa dan baca firman, saudara. Baca surat kabar, baca nova-nova dunia itu cuma sementara kesenangan, tapi tidak membawa kekuatan iman kita. Tidak bikin sukacita, tapi firman itu dikatakan pahita bagi kita. Saudara, kita ingat firman dimanapun sudah kita diingat oleh firman. Kalau kita ada sesuatu diajak teman apa gimana, tapi ingat firman itu tidak boleh, nah kita takut Tuhan, ya. Tidak boleh, mau firman aku tidak boleh ikut itu sudah. Karena di dunia ini banyak godaan, hati kita kadang-kadang bisa iri hati, ya temannya, naik pangkat lebih cepat, ya anak temannya sekolahnya lebih pintar, jadi iri hati, sudah. Jangan, kita tidak perlu iri hati. Iri hati itu titipan iblis menjaga hati kita sehingga kita jadi benci, jadi membanding-bandingkan, dia kok lebih kaya, lebih pandai dari saya, sudah. Biar kita berpadah, kita percaya firman Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong kita sampai di sini, itu hak kita. Jangan memandang orang lain, karena iri hati itu iblis yang mengganggu. Seperti Kain, dia iri hati dengan adiknya. Adiknya persembahan diterima Tuhan, tapi kan tidak diterima Tuhan, panas hatinya. Tapi Tuhan bilang, iblis sudah mengintip di pintu hatimu. Sudah, coba kalian sadar dan minta ampun Tuhan, tidak sampai jadi pembunuhan, tidak sampai di dosa yang begitu dalam, sudah. Biar kita menjaga hati kita, sudah, ya, dengan firman dan doa kepada Tuhan. Lepaskan segala kedagingan, segala iri hati, segala perbuatan kotor, ya, segala yang tidak berkenan, ingin barang orang lain, ya, apapun punya orang lain tidak boleh kita ingini, ya. Bahkan semuanya sudah kita diberkati Tuhan sendiri-sendiri, tidak perlu kita iri hati atau menginginkan barang orang lain, saudara. Itu bikin akar dosa, ya. Ada orang sudah punya istri, lihat perempuan lain lebih cantik, keinginan, tidak boleh, sudah. Karena itu keinginan itu dalam hati itu membuat kok tidak cepat dibuang dalam nama Yesus, jadi dosa, nanti akan melakukan perbuatan perselingkuhan dan sebagainya. Banyak Tuhan kita diingat oleh firman Tuhan, biar kita doa hari pas hari, sudah. Dalam hari-hari sekarang ini yang penuh dengan godaan, penuh dengan macam-macam masalah, biar dikuat iman kita, sudah. Kita hanya bisa hidup ini berserah pada Tuhan Yesus hanya dengan apa? Dengan dekat Tuhan saja, ya, dekat dengan Tuhan saja. Percaya bahwa Tuhan, mari Pak Ibu saudara sekalian, kita baca di dalam surat Yakub, saudara, ya. Surat Yakub 3 ayat 11. Tuhan berkata bagaimana? Adakah sumber memancarkan air tawar dan air jernih dari mata air yang sama? Nah, saudara, mata air untuk air yang tawar, air yang pahit beda, sumbernya beda. Sumber hati kita di mana? Mata air kita. Kalau dari firman dan Tuhan Yesus, airnya segar dan air tawar. Tapi kok sumber hati kita dimasuki oleh iblis, sumber mata air hati kita, maka keluarnya air yang pahit, saudara. Nah, saudara, biar kita menjaga hati kita, supaya karena dari hati kita memancarkan apa? Air kehidupan. Ya, tingkah laku kita, tutur kata kita itu menunjukkan isi hati kita, saudara sekalian, ya. Baik sudah bekerja dimanapun, sebagai pimpinan, sebagai pekerja, sebagai petugas, pelaksana, semua itu hati kita yang menentukan. Hati kita kalau dipenuhi firman Tuhan dan dengan doa, maka keluar sesuatu yang manis. Yusuf manis, saudara. Dia jadi budak berian di tempatnya Potifar, diberkati Tuhan, biar bekerja macam-macam keras, tapi Yusuf manis, dikatakan dia diberkati Tuhan dalam segala tingkahnya. Biar kita berbuat manis menurut firman Tuhan, menjauhi dosa dan terus dekat dalam doa. Tuhan berkati Bapak sekalian, saat sampai selama-lamanya. Ya, sudah ingat kita menjaga hati kita setiap hari dengan doa dan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak dalam surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajar kami menjaga hati kami Tuhan setiap saat Tuhan, supaya kami tidak tertipu oleh ayunan Tuhan iblis Tuhan Yesus, sehingga iblis yang mengganggu hendak mendengar anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan anak-Mu, jaga-jaga, menjaga hati kita masing-masing dengan firman-Mu dan dengan doa Tuhan Yesus. Lindungi anak-Mu setiap hari, bungkus dengan darah Tuhan Yesus, supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Jaga hatinya Tuhan, hanya memuliakan nama-Mu. Kami mohon semua dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kalau anak-Mu menjaga hati ini, ikut dampingan Tuhan, semua jadi indah dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala doa ini, haleluya, amin.